Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahi bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berbagai limpahan nikmat, hidayah, inayah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini semua menjadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita besok di hari Yaumul Mizan. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan yaitu bab niat dari kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang yaitu menginjak pada hadis yang nomor 9. Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Bakrata Nufai ibni Harisi Saqafi radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bisayfaihima faqatilu wal maqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah hadza qatilu fama balul muqtalu qala innahu kana harison ala qatli sahibihi, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Abu Nufai bertanya, wahai Rasulullah, inilah balasan ataupun hukuman yang layak bagi orang yang membunuh, tetapi apakah dosa yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berhasrat untuk membunuh saudaranya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim nomor 2888. Siapa saja yang berkeinginan keras untuk berbuat maksiat, yakni dengan meniatkannya sepenuh hati dan mengonsentrasikan diri dalam melakukannya, serta dia sengaja mendekati sebab-sebabnya, maka dia berhak mendapatkan siksaan. Namun urusan ini terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengazab orang itu jika menghendakinya. Dengan demikian, keinginan keras ataupun hasrat menepati posisi perbuatan yang hampir sempurna, yaitu apabila seorang belum menyempurnakan ataupun merealisasikannya. Getaran hati dan bisikan jiwa termasuk hal yang dimaafkan. Adapun firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang 284, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, artinya jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu ataupun kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan dia mengazab siapa yang dia kehendaki pula.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat tersebut telah dinasah ataupun dihapus oleh firman-Nya yang berikut, yaitu Quran surat Al-Baqarah juga, yaitu ayat yang ke-286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan dan yang dia kerjakan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia perbuatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Yang dimaksudkan hadis di atas termasuk tidak lain adalah perang saudara antara sesama umat Islam. Yang terlarang yaitu peperangan yang didasarkan pada kepentingan duniawi semata, baik ia terjadi karena kebodohan, kesewenang-wenangan, kezaliman, ataupun disebabkan sikap mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan perang antar sesama kaum muslimin untuk membela kebenaran ataupun melawan kelompok muslim yang sesat agar kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk perang yang tidak dilarang oleh hadis tersebut. Sebab seandainya setiap perbedaan yang terjadi di kalangan umat Islam harus disikapi dengan menahan diri ataupun tidak berperang, diam di rumah saja dan menyarungkan senjata, niscaya hukum yang hak tidak akan bisa ditegakkan, serta kebatilan pun tidak dapat diberantas. Maka dari hadis di atas dapat kita ambil pengertian, yaitu bahwasanya orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, keduanya adalah seorang muslim, keduanya akan masuk neraka. Sebab yang terbunuh andai kata tidak terbunuh, tentunya dia di dalam hatinya punya hasrat untuk membunuh. Tentunya ini semua bukan dalam keadaan perang yang untuk membela kebenaran ataupun membela akidah. Tapi apabila dalam keadaan perang demi mempertahankan akidah negara, keluarga, ataupun urusan kepada Allah, maka tentunya Allah lebih maha mengetahui. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.